Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, sore Sus. Perkenalkan, saya perawat Inggi dari Poltekkes Kementerian Tasikmalaya. Yang Ibu di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai gangguan psikoseksual. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit ya Ibu. Tepatnya di sini saja. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, dimohon kerjasamanya ya Ibu. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan mengenai apakah Ibu sudah mengetahui mengenai gangguan psikoseksual? belum Sus. Baik, saya jelaskan ya Ibu. Gangguan psikoseksual merupakan penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti biologis, psikologis, sosial, dan kultural. Seperti disfungsi seksual ya Ibu. Nah, disfungsi seksual ini merupakan kesulitan yang dialami oleh seorang individu atau pasangan selama tahap aktivitas seksual normal, termasuk kesenangan fisik, hasrat, frekuensi, rangsangan, atau orgasme. Nah, Ibu, biasanya masalah ini terkadang disebut juga dengan gangguan seksual. Masalah seksual ini dapat terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Bisa terjadi kapan saja dan resikonya meningkat berdasarkan usia. Seseorang yang mengalami disfungsi seksual biasanya tidak memiliki keinginan untuk berhubungan seks, kemudian gairah seksual pun juga menurun sehingga menyebabkan kegagalan untuk mencapai orgasme ya Ibu. Baik Ibu, nah di dalam disfungsi seksual juga ada beberapa jenis gangguan seperti gangguan hasrat seksual hipoaktif, gangguan disfungsi ereksi, gangguan orgasme, gangguan vulvodiana, gangguan gairah, serta ejakulasi dini. Baik Ibu, sebelumnya ada yang ditanyakan Bu? Ada Sus. Untuk biasanya gejala disfungsi seksual itu seperti apa ya Sus? Nah Ibu, biasanya gejala disfungsi seksual ini di mana gejala dan tanda disfungsi seksual terjadi pada pria maupun wanita Ibu, seperti berkurangnya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, kemudian kesulitan untuk membangkitkan gairah seksual atau terangsang, kemudian terasa sakit atau nyeri saat berhubungan seksual ya Ibu. Namun Ibu, ada gejala yang khusus pada pria, seperti yang pertama adanya ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi selama melakukan hubungan seksual. Kemudian tidak ada atau tertundanya ejakulasi meskipun rangsangan seksual cukup. Kemudian ketidakmampuan untuk mengontrol waktu ejakulasi. Namun ya Ibu, ada gejala khusus juga pada wanita, seperti ketidakmampuan untuk mencapai orgasme, kemudian pelumas pada misfi yang tidak memadai sebelum dan selama berhubungan seksual. Kemudian ketidakmampuan untuk mengendurkan otot-otot misfi agar bisa berhubungan seksual, seperti itu Ibu. Kemudian ada beberapa penyebab disfungsi seksual Ibu, di mana disfungsi seksual ini sering disebabkan oleh stres maupun psikis yang dialami oleh seseorang Bu. Nah, biasanya penyebabnya lebih dari satu faktor. Beberapa penyebab lain yang dapat mendasari terjadinya gangguan disfungsi seksual seperti stres, perasaan takut atau cemas tentang seks, kemudian pengaruh kadar hormon, kemudian adanya masalah kesehatan mental seperti depresi ya Ibu. Nah, kemudian adanya kekerasan seksual atau trauma di masa lalu, kemudian alami masalah dalam hubungan, kemudian konsumsi obat-obatan dan perawatan tertentu, kemudian menopause, kemudian sedang dalam kehamilan, persalinan, atau menyusui baru-baru ini. Nah, selanjutnya ada alami masalah medis seperti kanker, diabetes, masalah jantung, atau masalah kandung kemih, Ibu. Nah, tidak hanya itu ya Ibu, selain penyebab faktor disfungsi seksual juga adanya masalah jika memiliki beberapa kebiasaan yang dapat meningkatkan resiko Bu.
Nah, ada baiknya dihentikan ataupun dikurangi ya Ibu. Contohnya seperti beberapa faktor antara lain ya Ibu, seperti merokok, berat badan berlebih, kemudian konsumsi alkohol berlebih, kemudian konsumsi narkotika, kemudian gaya hidup dan pola diet yang tidak sehat, konsumsi diet tinggi lemak dapat menyebabkan peningkatan resiko disfungsi seksual Ibu. Nah, adapun pencegahannya ya Ibu, disfungsi seksual ini dengan penyebab yang spesifik tidak dapat dicegah Ibu, beberapa tipenya. Namun, beberapa hal berikut dapat dilakukan untuk mencegah faktor-faktor yang mempengaruhi disfungsi seksual, Bu. Seperti pencegahannya seperti stop merokok Ibu, kemudian olahraga setiap hari minimal 15 menit sehari, menjaga berat badan tetap ideal, diet gizi seimbang, membatasi konsumsi alkohol maksimal 2 gelas per hari, Bu. Kemudian kontrol teratur terhadap penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan darah tinggi, Ibu. Nah, kemudian Ibu sebelumnya ada yang ditanyakan kembali? Ada sus. Biasanya pengobatannya itu seperti apa ya? Nah, pengobatan disfungsi seksual ini bergantung pada kondisi yang mendasari dari gangguan tersebut biasanya, Bu. Sebagian besar jenis penyebab masalah ini bisa diatasi dengan mengobati masalah fisik ataupun psikologis, Bu. Namun ada beberapa cara pengobatan yang dilakukan seperti pengobatan berupa suntikan hormon, pil atau krim, Bu. Kemudian alat bantu mekanis seperti alat vakum dan implan penis pada pria, serta dilator dan vibrator pada wanita. Kemudian terapi seks, kemudian penanganan perilaku menyimpang, psikoterapi, dan terakhir yang lebih penting itu pendidikan tentang seks, Ibu. Baik sus. Nah, Ibu, baik ya Ibu, seperti itu penyuluhan yang dapat saya berikan mengenai gangguan psikoseksual. Sebelumnya Ibu ada yang ditanyakan kembali mengenai psikoseksual atau disfungsi seksual ini, Bu? Tidak sus. Baik ya Ibu, sekarang sudah tidak ada yang ditanyakan. Sekian gangguan psikoseksual yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.